Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Sabita, NIM 1711000131 dari Perbanas Institut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pasar Modal dan Lab yang diajarkan oleh Ibu Desi Adeline, SE MPD MAK, mengenai laporan transaksi emiten. Saya berasal dari kelompok 6, kami membeli 4 saham emiten, yaitu saham KLBF, MNCN, CTRA, dan BSDE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham KLBF, yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Berikut ini adalah portofolio emiten kelompok kami. Kami menggunakan aplikasi MNC Sekuritas, yaitu MNC TradeNew. Alasan memilih saham Kalbe Farma dilihat dari indikator analisa teknikal, indikator analisa fundamental, informasi media massa, dan indeks pasar saham. Berikut adalah logo Kalbe Farma. Ini bukti transaksi pembelian dan penjualan Kalbe Farma yang saya lakukan. Ini pembelian, ini penjualan. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Indonesia, Jakarta, Indonesia. Berdiri sejak 10 September 1966 dan sudah listing di BEI sejak 30 Juli 1991. Performa emiten selama 5 tahun. Berikut adalah candlestick chart saham Kalbe Farma selama 5 tahun terakhir. Sempat mengalami downtrend yang sangat jauh pada awal tahun 2020 di sini, tetapi berhasil uptrend kembali seiring pandemi COVID-19 yang membuat industri farmasi lebih diminati oleh investor. Price range selama 5 tahun adalah sebesar Rp1.490, yang berarti di atas rata-rata dari harga terendah yaitu Rp830 dan Rp1.815. Dan volume pada foreign meningkat walaupun volume domestik menurun. Analisa teknikal. Di sini saya memakai analisis candlestick chart. Dapat disimpulkan bahwa pergerakan saham masih aman karena dilihat dari candle yang berbentuk bullish berada pada garis MA10, MA5, MA10, dan MA20. Artinya akan terjadi sideways tetapi masih terbilang aman karena tidak di bawah garis MA20 dan ada harapan naik menjadi uptrend karena candle bullish dapat menjadi penanda downtrend berhenti. Analisa fundamental. Dilihat dari laporan keuangan per 30 September 2020, terjadi kenaikan laba komprehensif pada tahun 2020 yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp2.190.381.867. Total aset mengalami kenaikan menjadi Rp22.459.569.712. Liabilitas juga mengalami kenaikan menjadi Rp4.947.942.43.296 dan diikuti oleh kenaikan ekuitas menjadi sebesar Rp17.996.526.416 sehingga total liabilitas dan ekuitas memiliki hasil yang sama dengan total aset. Perkembangan EPS setiap kuartalnya. Perubahan EPS pada tahun 2020 semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa PT Kalbe Farma Tbk memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan rasio keuangan dengan perusahaan sejenis. Di sini saya membandingkan Kalbe Farma dengan Indofarma, Kimia Farma, dan Temposcan Pacific. Dapat disimpulkan, meskipun EPS KLBF atau Kalbe Farma bukan yang paling tinggi, tetapi sudah baik karena berada di tengah rata-rata perusahaan sejenis. Dapat dilihat yang paling baik di sini adalah Temposcan, tetapi Kalbe Farma menjadi yang terbaik kedua jika dibandingkan oleh 3 perusahaan sejenis lainnya. Begitu pula dengan PER dan PBF Kalbe Farma bukan yang paling rendah, tetapi masih berada di tengah.
Rasio DER, ROA, ROE, NPM, dan OPM KLBF atau KB Pharma sudah paling baik di antara 3 perusahaan sejenis lainnya. Berikut ini adalah salah satu informasi media massa atau berita yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia mengenai Kalbe Pharma akan membagikan dividen interim sebesar 281 miliar rupiah. Terdapat berita lainnya yang diterbitkan oleh kontan.co.id mengenai kinerja Kalbe Pharma yang baik pada kuartal 3 pada tahun 2020. Indeks pasar saham. Berikut ini terlampir indeks Amerika Serikat yaitu Dow Jones dan Standard & Poor's 500. Selanjutnya ada indeks dari Inggris yaitu FTSE 100 dan indeks dari Spanyol yaitu IBEX 35. Reksadana. Saya juga melakukan transaksi di reksadana sebagai tugas individu. Saya menggunakan aplikasi Bibit untuk melakukan transaksi jual beli di reksadana. Berikut ini adalah surat konfirmasi subscription saham BNI AM IDX 30 yang saya beli. Ini adalah surat konfirmasi subscription untuk obligasi, yaitu obligasi Manulife keunggulan kelas A, dan surat konfirmasi subscription untuk pasar uang Manulife Dana Kas 2. Berikutnya terdapat konfirmasi penjualan untuk semua reksadana yang saya beli. Saya mengalami rugi pada obligasi, tetapi pada saham dan pasar uang mengalami keuntungan. Tetapi secara keseluruhan, saya mendapatkan laba dari reksadana yang saya lakukan. Sekian dari video ini, semoga dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna untuk para penonton. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!